A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, kita ambil kebijaksanaan yang ada ilmu-ilmu yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada dari berbagai hal dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang sebelum kita, untuk kita bisa memperkuat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca, dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tema kita di kesempatan kali ini adalah tentang menjadikan agama bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini ujungnya dua, kebaikan atau keburukan. Apapun lah yang kita jalankan, yang kita kerjakan, ujungnya itu cuma dua, kebaikan atau keburukan. Kita merasakan kebaikan atau kita merasakan keburukan dari apa yang terjadi. Dan puncaknya adalah ketika nanti di yaumul mahsyar, diputuskanlah nanti apakah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah selama-lamanya, atau kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya. Nauzubillah. Endingnya itu aja, ujung-ujungnya masuk surga atau masuk neraka, baik atau buruk. Dan tentu kita berharap segala apa yang kita lalui dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita harapkan, yang kita lalui adalah hal-hal yang kemudian mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Itu sampai nanti ketika kita meninggal, harapannya kita juga mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga kemudian doa kita kan kencangnya begitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu kan kebaikan. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana agar kemudian kehidupan yang kita lalui ini ujungnya adalah kebaikan bagi kita. Nah, menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para nabi, para rasul, di mana tugas para nabi dan para rasul yang menjawab pertanyaan itu. Bagaimana kemudian agar kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia ini mendatangkan kebaikan, atau kita merasakan kebaikan di dalam kehidupan yang kita lalui. Jangan bayangkan kebaikan itu sesuatu yang membuat kita sesuatu yang nikmat saja, tidak Kadang-kadang hal-hal yang disebut bukan nikmat, misalnya sakit, itu juga mendatangkan kebaikan.
apalagi ya kekurangan-kekurangan yang Allah berikan itu juga kebaikan. Cuman kita merasa nggak itu sebagai sebuah kebaikan. Ya. Maka kalau orang yang mengikuti perintah dan larangan agama, dia bisa merasakan segala kebaikan di dalam kehidupannya. Makanya kan Nabi mengatakan ya ajabtu li amril mu'minin, ya, aku tuh takjub dengan urusannya orang beriman. Kenapa? Kalau dia diuji, ya, kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dia dikasih nikmat kan kebaikan. Bersyukur juga kebaikan. Dan itu adalah kebaikan. Dan itu hanya terjadi kepada orang beriman. Dan kalau dia diberikan keburukan, ya, dia bersabar. Sabar itu juga kebaikan kata Nabi. Jadi apapun yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, maka yang dia rasakan adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Nah bagaimana agar hidup kita bisa, itu tadi, bagaimana agar kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan. Nah, disinilah kemudian kita harus paham bahwa kuncinya ada pada agama. Kuncinya ada pada risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang puncaknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, ya, ketika kita mematuhinya, maka insya Allah ya, itu semua kemudian menjadi sumber atau sebab kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa ya, dulu ya, misalnya dalam kisah Nabi Allah Yunus ya, dan kaumnya. Jadi Nabi Yunus ini diutus ke kaumnya, kemudian kaumnya mengingkari. Ya, mengingkari. Nabi Yunus kurang sabar ketika itu ya. Lalu kemudian beliau meninggalkan kaumnya. Ya. Jadi minta didatangkan azab, beliau pergi meninggalkan kaumnya. Jadi ketika udah dinasihatin kaumnya ini gitu ya, kemudian puncak dari peringatan Nabi Yunus adalah kalau kalian masih membangkang juga nanti lihat ya, Allah akan mendatangkan azab ya yang dahsyat kepada kalian. Ya. Dan kemudian Nabi Yunus lari ya meninggalkan mereka naik kapal. Itu partnya nanti beda. Nah apa yang terjadi pada kaum Nabi Yunus ya sepeninggalan beliau? Ternyata yang terjadi di luar prediksi Nabi Yunus. Ya. Apa? Nah, ketika mereka ditinggalkan Nabi Yunus, lalu kemudian mulai tuh tanda-tanda ya apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus itu terbukti, ya, bahwa azab yang mereka yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang akan menimpa mereka nampak tuh tanda-tandanya ya. Maka qadarullah ya. Mereka ya kaumnya umatnya Nabi Yunus sadar ya, menyadari apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yunus. Mereka kemudian ingat lagi tuh ya apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus tentang prinsip-prinsip ketuhanan, tauhid, bahwa mereka enggak boleh begini begitu, mereka harus begini mengikuti agama. Sadar tuh mereka ya. Iya kita salah ya, Yunus benar begitu. Tapi Nabi Yunus sudah enggak ada. Yang ada di depan mereka adalah azab. Dan ternyata sahabat Idrim ya, kesadaran mereka untuk menerima agama ya, menerima seruan Nabi Yunus alaihissalam ya, itu kemudian mendatangkan manfaat bagi mereka, di mana manfaatnya adalah ya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi mengazab mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Ya, mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun ya kata Allah yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya, kepada dirinya selain kaum Yunus. Jadi Allah kemudian menukilkan kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya. Jadi dulu ada satu umat yang hampir diazab, tapi kemudian kesadaran mereka terhadap keimanan itu ya,
terhadap seruan para nabi dan seruan yang datang dari nabi mereka, kemudian muncul kesadaran itu, ya, mereka kembali kepada keyakinan itu, kepada iman mereka, ya, yang disampaikan oleh nabi mereka. Lalu kemudian iman, ya, keyakinan itu, keimanan itu kemudian mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Ya. Dan apa yang terjadi ketika iman itu betul-betul keyakinan, ya, keimanan, kebenaran, ya, agama ini yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada mereka, mereka sadari, lalu kemudian mereka terima, ya, dengan sebaik-baiknya, walaupun nabinya udah nggak ada gitu. Allah katakan lamma amanu kasyafna anhum adzabal hizyi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Maka ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan hidup, ya, sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Gak jadi diazab, bahkan azab itu kemudian diganti dengan kenikmatan, kebaikan. Nah, jadi bermanfaat iman itu bagi diri mereka sendiri gitu kan. Dalam satu riwayat dikatakan, ya, kaumnya Nabi Yunus itu ketika menyaksikan, ya, langit sudah mendatangkan, ya, sudah nampak di langit tanpa akan datangnya azab yang besar, maka kemudian para pemuka, ya, tokoh-tokoh mereka yang sadar gitu kan bahwa mereka salah, memanggil, ya, orang kampung gitu kan, ayo kita berdoa aja kepada Tuhan, ya, yang pernah dikatakan Yunus kepada kita, yang pernah diajarkan Yunus kepada kita. Udah kita pasrahkan aja nasib kita kepada Tuhan, kita salah, ya, sampai Nabi kita pergi gitu kan, kita salah. Kita tobat, ya, kita yakini agama ini, ya, sebagai jalan yang harus kita tempuh. Bahkan mereka ketika kumpul, ya, di satu lapangan itu, mereka, ya, yang punya binatang ternak juga datang membawa binatang ternak mereka. Jadi suasananya ketika itu sangat mencekam, membuat mereka betul-betul sadar, ya, karena suara ketika lihat itu tanda-tanda, mungkin kalau diilustrasikan, ya, seperti awan udah mulai hitam gitu, ya, kemudian petir sana sini, angin sudah mulai kencang gitu kan, udah bikin ngeri lah gitu, ya. Anak-anak nangis, ya, kemudian binatang ternak pun benar bersuara ribut gitu, ya, sehingga kemudian mereka tenggelam di dalam rasa takut kepada Tuhan, dan mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan diri mereka, memperbaiki iman mereka, dan kemudian hilang, semuanya kembali kepada normal. Jadi bermanfaat, ya, iman itu. Nah, inilah yang kemudian kita harus sadar bagaimana kemudian agama, ya, yang kita anut ini, Islam, ya, yang sumber dari Al-Quran dan hadis ini kemudian mendatangkan manfaat, ya, kepada diri kita. Kerasa sama kita manfaat iman, yang kita amalkan, ya, agama yang kita jalankan itu terasa manfaatnya dari berbagai aspek. Ya, kita merasa sehat karena menjalankan agama, gitu, ya. Kita merasa tentram karena menjalankan agama. Kita merasa cukup, ya, dengan apa yang kita miliki karena menjalankan agama, gitu. Karena nggak ada selorohan gitu, ya. Ya, saya mah cukup, ya. Ya, minta mobil, ya, cukup dikasih gitu, ya. Minta harta cukup dikasih gitu, ya. Ada masalah ini, ya, ada solusinya gitu kan. Kan enak banget hidup begitu, ya. Kalau bisa kita sampai ke situ, kita merasakan benar, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan atas upaya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29 kan, innallazina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Ya, wallazina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan beramal baik, ya, berbuat baik, tuba lahum, bagi mereka kebahagiaan. Jadi agama ini kalau kita jalankan dengan maksimal, dengan benar, akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Nah, karena itu kemudian ada beberapa hal yang harus kita
coba terapkan ya, agar bagaimana kemudian agama ini bisa mendatangkan manfaat ya bagi diri kita. Terasa betul ya bahwa yang kita kerjakan itu ternyata mendatangkan kebaikan bagi diri kita, dan puncak kebaikan itu adalah kita meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan baik ya, husnul khatimah. yang ujungnya adalah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pertama ya, yang coba kita terapkan ya agar agama ini bermanfaat bagi kita adalah ya, niat. Ya, luruskan niat, ya, tekad ya. Jadi lurus kemudian perkuat ya. Jadi niat ini harus lurus dan diperkuat ya. Makanya kemudian kalau dalam praktek sholat ya, kadang-kadang sahabat Edrim ya, bagus juga lah kalau kemudian memperkuat niat itu kita ucapkan ya. Ya, ulama kalau niat kan itu dia gerak hati gitu ya, ucapan hati, tapi untuk memperkuat niat itu ya para ulama terutama mazhab Syafi'i ya, menguatkan niat itu dengan kalimat-kalimat dengan ucapan ya, kalimat usolli gitu kan ya, aku sengaja sholat gitu kan. Jadi itu memperkuat niat ya. Kalau kita mau sedekah juga sama itu, supaya niat kita sedekah itu kuat ya, tulus ikhlasnya ya, ya bergumam lah ya ketika kita sebelum bersedekah, ya Allah saya mau sedekah ini, yang mau saya sedekah ini orang susah gitu kan, dan saat ini ya Allah saya juga lagi perlu-perlunya gitu kan, ini saya berbagi karenamu. Wah, itu memperkuat niat ya. Sehingga kemudian ya kita tetap bisa istiqomah ya dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan Rasulullah sudah menegaskan innamal a'malu binniyah, dan ending dari perbuatan itu sebetulnya tergantung dari niatnya. Nah, kalau niat kita baik benar, maka insya Allah ujungnya juga akan baik dan benar. Kalau kita niatnya baik, maka insya Allah ya itu kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Ya, pentingnya niat begitu. Kemudian mempelajari pengetahuan agama. Nah, ini justru yang paling penting ya. Karena untuk memperkuat niat ya kita juga harus paham ya, kenapa ini harus diseriusin ya. Tidak mungkin kemudian kita bisa serius kalau kita tidak tahu ya tentang apa yang kita kerjakan. Maka penting bagi kita untuk kemudian menambah hasanah ya, wawasan kita, pengetahuan kita, ya ilmu kita ya tentang agama. Ya. Dari mana sumbernya? Yang paling jelas ada dari Al-Quran dan dari hadis ya. Maka dari sekarang sudah mulailah untuk rutin mempelajari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan larang di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang karena kita minim ilmu ya tentang Al-Qur'an, minim ilmu tentang hadis, maka mudah aja itu kemudian kita meninggalkan perbuatan, meninggalkan agama. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi murtad karena agamanya cetek. Karena dia nggak paham agama Islam, dia jadi murtad. Ya. Kalau dia paham, dia nggak akan murtad itu. Ada kasus-kasus ini diceritakan begitu ya. Ada beberapa selebritis cerita itu kan, ada yang begitu. Ya, merasa tidak tenang dengan agama Islam ya gara-gara nggak belajar Islam. Coba dipelajari Islam itu benar-benar tenang ya. Dan itu ternyata nyata itu ya, bahwa orang yang ketika dia tidak serius belajar agama, lalu kemudian dia seriusi agama itu, terjadi ya, apa yang dijanjikan Allah, ya, ketentraman, kebahagiaan, kebaikan. Ya. Kemudian mempelajari pengetahuan agama terkait dengan tadi pelajari agama tentang kebaikan-kebaikan, gitu ya. Nah, apa sih yang diperintahkan oleh Allah, dan pelajari juga apa yang Allah larang. Kadang-kadang kita sibuk mempelajari amalan-amalan sunnah gitu ya. Lalu kemudian lupa ya ada larangan-larangan. Ya ujung-ujungnya diribut aja itu kerjaannya ya. Konflik aja terus ya. Berantem aja sama tetangga, sama saudara, gara-gara ya gara-gara minim ilmu tentang keburukan-keburukan. Terlalu menyibukkan dengan pengetahuan tentang amalan-amalan sunnah, kebaikan-kebaikan. Lupa dengan adanya larangan-larangan yang atau kejahatan-kejahatan ya, ada amalan-amalan buruk, itu juga harus dipahami.
bahwa Allah nggak suka kita begini begitu, Rasulullah nggak suka kita begini begitu, itu harus paham. Ada orang yang kemudian ya demi gitu ya menegakkan amalan sunnah kemudian ya ribut dengan saudaranya. Padahal ya persatuan itu lebih penting. Ya perpecahan itu adalah sebuah dosa gitu kan. Memutus silaturahim juga satu dosa gitu kan. Ini yang kemudian kita harus paham. Kemudian bersungguh-sungguh mengendalikan diri. Nah, ya. Tentang ya fananya kehidupan dunia ini, jadi jangan sampai kemudian kita terjebak ya dengan siklus ya lingkaran setan di dalam mengejar kebahagiaan dunia. Ya pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang ya. Pergi anak belum bangun masih tidur, pulang anak udah tidur. Jadi jangan sampai kemudian terlalu totalitas ya di dalam mengejar dunia yang fana ya. Kalau di bab dunia fana ini saya ingat bagaimana ya Abu Dzar ya, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan begitu. Kalian bangun rumah ya yang megah, tetapi kalian akan tinggalkan itu semua. Ya, kita sibuk ya mengejar ini mengejar itu, lupa sholat gitu ya. Sampai nggak mau puasa, nggak bisa puasa gitu kan gara-gara kerjaan ya, yang tujuannya bisa ngebangun rumah gitu kan untuk kita tinggali dan nggak lama juga ninggalinnya gitu kan. Katakanlah mulai umur 25 ya, lulus kuliah, wah sibuk cari uang, sampailah kemudian di umur 50 ya bisalah kekumpul bisa bikin rumah ya atau beli rumah gitu kan. Didesain rumahnya sebagus mungkin, semeh mungkin, tapi kemudian hanya kita tinggali dalam tempo mungkin 20 tahun karena umur 70 meninggal. 20 tahun itu gak kerasa sekarang sahabat Edrim ya. Tahu-tahu udah berlalu aja waktu, gak terasa itu. Nah, kalau kemudian gara-gara itu kita ya mengalfakan, melalaikan ya kebahagiaan akhirat, ini satu kerugian. Kemudian berusaha untuk menjadikan agama ya atau syariat sebagai pertimbangan hukum. Ya. Jadi kalau apa-apa mikirnya hukumnya apa. Jadi kalau ada apa-apa, ada kegiatan, ada apalah, ada sesuatu yang datang kepada kita menimpa terjadi, maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah menurut Al-Quran dan hadis seperti apa. Kira-kira kalau dalam Quran ini solusinya gimana? Kira-kira ini di dalam hadisnya seperti apa? Rasulullah pernah mengajarkan ini enggak kira-kira? Jadi menjadikan syariat sebagai pertimbangan di dalam menghukumi, menghadapi berbagai persoalan. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil gitu. Jadi yang kecil-kecil juga pertimbangannya agama. Ya, misalnya berdoa ya. Kan ada yang tangannya begini gitu ya. Ada yang tangannya begini, ada yang begini gitu ya. Ada juga yang begini. Nah, yang bagus mana? Ya tahu ya kenapa begini gitu ya. Kalau saya begini, karena ada ayat yang menyebutkan kalau kamu meminta lalu kemudian tangannya direnggangkan, bagaimana ya? Air yang di tangan itu akan tertampung. Logikanya kalau kita nampung air kan dirapatkan. Nah, ya. Jadi ya, airnya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau begini nggak bakal berbekas itu. Ya. Berbekas tapi nggak banyak. Biasanya kalau doa begitu. Jadi menjadikan agama sebagai pertimbangan hukum ya, pertimbangan solusi. Segala pertimbangan itu kembali kepada agama. Ini karyawan mau masuk jam berapa kerja nih kira-kira? Nah, gitu ya. Dibuat pertimbangannya apa? Agama. Ya udah kita mulai masuk jam berapa? Jam 7:30 aja. Ya, karena nanti jam 7 dari jam 7:30 mereka bisa salat duha dulu gitu ya. Mereka bisa menyelesaikan hajat-hajat mereka ya di rumah dulu gitu kan, sehingga nggak terburu-buru. Pulang jam berapa nih kira-kira?
pulang kerja baiknya kalau bisa sebelum maghrib ya, itu jam berapa. Atau kalau perempuan ya, kalau cuti melahirkan berapa kita kasih waktu. Nah, pertimbangannya agama itu ya, pertimbangannya agama. Karena itu semua aturan itu ada di dalam agama. Maka insya Allah agama kalau kita jadikan seperti itu ya akan mendatangkan manfaat bagi kita. Kemudian membersihkan diri dari sifat kekikiran ya, pelit, kebodohan, kezaliman, segala sifat buruk lah pokoknya. Berjuanglah kita untuk kemudian mengikis ya, dengan Al-Quran, dengan agama itu keburukan-keburukan diri ya. Ya mulailah kita beranjak berhijrah dari orang pelit, orang kikir menjadi orang dermawan, dari orang malas menjadi orang rajin ya, dari penakut menjadi pemberani ya, dari dari suka mengeluh dengan berubah menjadi pribadi yang optimis. Selalu buruk sangka berubah jadi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau begitu maka ya akan muncul kan kalau yang kita yang itu kan sifat buruk ya. Dan sifat buruk itu kan menyiksa perasaan. Orang kalau pelit itu tersiksa perasaannya. Orang kalau malas ya takut juga tersiksa perasaannya. Maka ketika itu semua dihilangkan ya, maka yang muncul adalah kebaikan-kebaikan ya, kebaikan untuk diri kita. Maka disitulah ya agama kemudian menjadi manfaat bagi kita. Kemudian berkomitmen untuk ya untuk berbaur dengan masyarakat ya, secara sosial. Artinya tadi jelas ya komitmen untuk bagaimana kita bisa berkomitmen untuk membuang keburukan-keburukan dalam diri kita, lalu kemudian juga komitmen agar kemudian kita bisa aktif di tengah masyarakat untuk menebar kebaikan juga. Ya. Ya, karena kalau kita secara sosial ya bagus di tengah masyarakat, itu juga akan mendatangkan kebaikan. Orang kalau ada apa-apa, si anu aja, dia ngerti, dia bisa, kepake akhirnya kan. Salah satu contoh kecil lah bagaimana kemudian komitmen kita bergaul dengan baik di tengah masyarakat akan mendatangkan kemaslahatan. Oh ini anaknya si bapak ini nih, kita bantu deh, karena ada situasi seperti itu ya. Agama mendatangkan kebaikan. Kemudian mulailah ya untuk selalu membiasakan diri ya, kalau ada apa-apa mintanya kepada Allah dulu. Ya. Ya. Jadi jangan kalau anak ya jangan apa-apa mintanya ke orang tua dulu gitu, atau istri kalau apa-apa mintanya ke suami dulu, kalau kita bawahan apa-apa mintanya ke bos dulu. Biasakan sebelum kita minta ya, atau sebelum kita berikhtiar begitu minta dulu kepada Allah. Kan dalam surat kita begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kepada Engkau lah kami ya. Kami menyembah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi apa-apa itu kepada Allah dulu mintanya. Ya, SPP anak ya nunggak nih ya Allah 2 bulan ya. Sebelum ya sibuk kita dengan makhluk ya, ikhtiar gitu, mungkin minjem sana minjem sini atau coba cari kerja begitu, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, ini anak saya SPP ya, nunggak 2 bulan. Sekian juta itu atau sekian ratus ribu. Saya mohon kepadamu ya Allah, ya bantu untuk melunaskannya, membayarnya. Nah, itu begitu dulu ya. Barulah nanti mikir ya, siapa yang bisa diperes gitu ya. Oh, mana yang bisa kita minta nih, atau mana yang bisa kita pinjam dulu, baru ke sana. Mana yang kerjaan yang bisa kita cari. Nah, itu prosedurnya begitu. Barulah kemudian itu akan datang masalah dan manfaat. Coba deh, ya. Dan yakinlah ya, ketika kita sudah minta kepada Allah, maka apa yang kita minta itu nanti akan Allah mudahkan datang, terpenuhi. Dan kita akan semakin bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita mengabaikan itu, ya, maka kita akan menjadi pribadi yang tentram ketika merasa di dompet ada uang. Kita merasa aman ketika dikelilingi oleh bodyguard.
Padahal yang memberikan aman, memberikan rezeki, memberikan maslahat semuanya adalah Allah. Tapi kita tentramnya, tenangnya bukan karena Allah. Nah ini bahaya. Dan yang terakhir ya, agar agama ini mendatangkan maslahat dan manfaat bagi diri kita, jadilah kita pribadi yang bersungguh-sungguh ya di dalam menjalankan agama. Jihad, ya. Ini maksudnya gitu kan. Jadi bersungguh-sungguhlah kita di dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguhlah kita di dalam menaati larangan Allah. Ya, Allah larang kita begini begitu, sungguhi, seriusi. Diajak teman, ya kita nggak bisa, kenapa haram? Coba begitu. Alah dikit nggak apa-apa, gini-gini nggak bisa, haram. Ya betul-betul kita bisa, ya berjuang bersungguh-sungguh malah mematuhi Allah Subhanahu wa taala baik di dalam perintah maupun larangan. Kalau itu yang kemudian kita tunjukkan kepada Allah, maka insya Allah agama yang kita anut ini akan mendatangkan maslahat atau manfaat bagi diri kita. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.